hidup untuk bersaksi. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara kekasih Tuhan, perkenalkan, nama saya Sarlen Spani, alamat saya Kabupaten Rotendao. Kesaksian ini sudah lama, namun baru hari ini saya ungkapkan ke publik. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengubah hidup saya secara ajaib dan heran. Saya mengalami suatu tanda yang aneh pada diri saya. Mata kanan saya berkedip terus-menerus. Tepatnya bulan Oktober 1989, saya periksa ke dokter. Saya diberi obat minum dan dianjurkan untuk terapi. Namun, saya tidak mengalami kesembuhan. Dan pada bulan Desember 1989, saya mendapat mimpi yang pertama. Saya mimpi buruk, mimpi yang menakutkan. Saya dibawa oleh setan-setan ke tepi pantai. Di sana saya diikat kaki, tangan, lalu dimasukkan ke dalam lubang gua, dan lubang gua itu ditutup. Dari saat itu, saya merasa takut, gelisah, ingin bicara, suara tidak keluar. Berdoa tidak bisa. Membaca Alkitab juga, tulisan tidak ada. Saya merasa seperti orang gila. Saya tersiksa sekali selama 1 tahun dari Oktober 1989 sampai dengan Oktober 1990. Saya mengharapkan ada keajaiban dari Tuhan Yesus. Mimpi yang kedua, saya terbang sampai di Bethlehem, di tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Saya menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus, bukan Bethlehem masa sekarang, tetapi Bethlehem masa di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ketika saya melihat semuanya itu, saya berdoa, aku percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu saya kembali pulang, saya menyanyi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mimpi yang ketiga, saya berada di suatu tempat. Saya melihat Tuhan Yesus di atas awan, lalu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Setelah bangun tidur, saya rasakan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Mata yang berkedip dan sakit seperti orang gila berhenti dan sembuh total. Mimpi yang keempat, saya dibawa oleh seseorang masuk ke luar hutan belukar, dan di langit ada pesawat yang mengawasi kami. Tibalah kami di pinggir laut. Saya berkata kepada orang tersebut, saya pulang. Orang itu tidak mau saya pulang, tetapi saya melawan dan saya berhasil lolos. Saya pulang dan dari kejauhan saya melihat sebuah rumah. Ternyata rumah itu adalah gereja.
yang dipadati oleh banyak orang di dalam gereja. Orang-orang sembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya ingin masuk ke dalam lewat pintu depan, tetapi banyak sekali orang berdesakan. Lalu saya lewat pintu belakang. Di belakang banyak orang-orang yang duduk, dari anak yang baru lahir sampai orang yang lanjut usia. Saya mendekati dan melihat bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang lumpuh. Saya mendekati salah satu orang, lalu saya pegang tangannya, saya berdoa, demi nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Maka orang itu berdiri, langsung berlari dan memuji memuliakan nama Tuhan. Mimpi yang kelima, saya di suatu tempat, datang kereta api berhenti di depan saya dan saya naik duduk di depan. Banyak orang-orang di atas kereta. Kami jalan melalui terowongan dan tibalah kami di suatu tempat yang luas. Saya melihat ada beberapa kereta yang sudah sampai dan menurunkan penumpang. Dan mereka membuat barisan. Di depan saya melihat ada tembok pembatas yang tinggi, tidak berujung, dan di depan ada pintu gerbang yang dijaga 2 malaikat. Saya amati dari sekian ribu orang, ada beberapa saja yang dapat masuk dan yang lain ditolak. Dan ada petugas lain yang membawa mereka. Tibalah kereta saya turun dan membuat barisan. Saya berada di depan. Saya orang pertama yang maju ke pintu gerbang. Sesampainya saya di depan pintu, saya ditanya malaikat, ada bawa KTP? Jawab saya belum ada KTP. Saya ditahan, tidak boleh masuk. Tiba-tiba ada seseorang berdiri di tengah pintu dan berkata, biarkan dia masuk, dia anakku. Dalam hati saya, dia ini Bapak Abraham. Pakaiannya putih mengkilat. Dia memegang tangan saya, lalu kami terbang. Sampailah kami di suatu istana. Ada 2 malaikat yang terima saya, lalu membawa saya masuk ke dalam istana. Saya melihat banyak orang menyembah dan menyanyi memuliakan nama Tuhan. Saya dibawa lagi ke suatu ruangan. Saya diserahkan kepada ke-12 murid Tuhan Yesus untuk disunat. Setelah disunat, saya dibawa lagi oleh kedua malaikat itu
berjalan-jalan di dalam taman yang penuh dengan tanaman buah-buahan. Saya bertanya, "Di manakah kita?" Jawab malaikat, "Kita dalam Firdaus." Kami melihat di depan ada sungai yang mengalir, lalu saya disuruh masuk mandi. Saya pun masuk mandi, kemudian saya naik kembali. Di atas, tiba-tiba saya disambar petir, kilat masuk ke dalam tubuh saya. Setelah itu saya dibawa lagi oleh kedua malaikat itu keluar. Saya menyanyi, "Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap." Saya melihat seekor naga. Naga itu mengeluarkan api dari mulutnya, sasaran diri saya. Lalu saya berdoa, "Tuhan Yesus, tolong saya." Api keluar dari tangan saya, bertemu api yang datang, lalu hancur. Naga itu terus maju, lalu menggigit tangan saya, tetapi saya tidak terluka. Dan saya pegang di lehernya, saya berdoa, lalu tangan saya seperti api bara membuat naga itu lemas dan jatuh ke bawah. Ada lagi panah api datang, sasaran saya. Saya tidak menghindar. Malahan isi panah itu silih atau serong ke tempat lain. Tibalah kami di suatu istana. Saya bertanya kepada malaikat itu, "Kita di mana?" Jawab malaikat, "Kita tiba di istana kerajaan angkasa, di mana orang-orang yang tidak masuk Firdaus ditahan di sini. Orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan." Kami masuk ke dalam istana, ada penjaga, tetapi tidak melihat kami masuk. Di dalam suatu ruangan, kami berdiri di depan Raja Setan yang dijaga oleh dua pengawal, duduk di kursi. Di tangan kanan Raja Setan memegang tongkat, dililit seekor ular dari ujung tongkat sampai di kepala tongkat, mulutnya terbuka. Kata malaikat yang di kanan saya, "Dia ini lawanmu." Saya berkata, "Bisakah kita binasakan dia?" Jawab malaikat, "Belum tiba saatnya, dan yang berhak memberi hukuman adalah Tuhan Yesus sendiri." Saudara-saudara, mimpi yang ke-6. Saya mendengar bunyi pesawat di langit. Saya keluar rumah. Saya melihat dua pesawat tersebut mendarat di depan rumah. Bukan lagi pesawat, tetapi dua malaikat. Salah satu malaikat memegang anakan pohon. Anakan itu ditanam pada tengah pintu rumah, ruang tengah rumah saya. Pohon itu menjadi besar, memenuhi rumah. Malaikat berpesan kepada saya, "Ambillah, buatlah minyak urapan. Gunakan berdoa orang sakit, sebab pohon ini milik Tuhan." Lalu malaikat itu pun pergi.
Mimpi yang ketujuh, saya disuruh Roh untuk membaca firman Tuhan. Lalu saya tersadar dari tidur saya, mengambil Alkitab, lalu saya membaca. Ternyata pohon-pohon itu saya temukan di dalam kitab Mazmur 45 ayat 9. Yohanes 12 ayat 3 dan Kidung Agung 4 ayat 13 dan 14. Saya mengambil dan saya buat minyak urapan. Ternyata khasiatnya ampuh. Bisa mengobati berbagai macam penyakit. Sekalipun terminum racun maut atau gigitan ular berbisa, tidak mendapat celaka. Mimpi yang ke-8, saya mendengar bunyi suara sensor. Sensor itu keluar dari dalam tanah. Lalu saya keluar rumah. Di luar saya rasa ada gempa bumi. Ada perang, api jatuh di mana-mana. Semua orang lari berhamburan mencari tempat perlindungan. Saya pun jalan. Dari kejauhan saya mendengar suara kidung pujian yang sangat merdu sekali. Saya mencari dari mana asal suara kidung pujian itu. Lalu saya temukan banyak sekali orang di situ dan saya bergabung dengan mereka. Saya berkata dalam hati, mengapa mereka bersenang-senang? Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Salah satu dari mereka berkata, buat apa kami takut? Buat apa kami bersembunyi? Toh semua akan rasakan. Lebih baik kami sembah dan memuji memuliakan Tuhan. Saya mendengar bunyi pesawat kejar-mengejar di langit. Ada 2 pesawat yang datang mendekati saya. Ternyata 2 malaikat yang mendarat di depan saya. Salah satu malaikat memegang jarum suntik dan membuat tanda pada dahi saya. Setelah itu, malaikat itu pun pergi. Saya masih sementara melihat malaikat-malaikat itu pergi. Tiba-tiba ada seseorang memegang tangan saya, mau membuat tanda lagi di tangan saya. Saya tidak mau. Dia memaksa saya. Saya berdoa minta Tuhan Yesus tolong. Orang itu takut dan pergi. Dari kesaksian ini, Tuhan Yesus mengubah hidup saya menjadi lebih sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah pencipta semesta alam. Demikian kesaksian saya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.